لم يحتمل قط طه مطلقا أبدا ومتى أبى أصلا في مدى الزمن منه الدوام فلم تهرب وما وقع عنه بابة أبدا في جسمه عسل ولا يرى ظله في الشمس فقال كفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن إله لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر فإنك غافر الذنب العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق غير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرق سوءا إلا الله بسم الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم وصدق الله رسول كريم Bapak, ibu-ibu, para jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama mu'tabar.
senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu, para jamaah, malam ini kita akan melanjutkan pengajian rutinitas kita setiap malam Kamis, yaitu kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah fil Ahadits Sahihan An-Nabawiyah, yang dikarang, yang disusun oleh Al-Imam Muhyiddin Syarafuddin An-Nawawi, atau lebih dikenal dengan Imam Nawawi. Kita akan membacakan hadis-hadis ini, hadis matan ini. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat memahami ilmu di dalam hadis ini, dan semoga kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan digolongkan umat beliau nanti di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan memasuki daripada hadis yang keempat pelajaran kita, kajian kita pada malam ini. Kita memasuki daripada hadis yang keempat dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits rabi'i an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وآجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli an-nar
fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, kita artikan sama-sama dari hadis yang akan kita pelajari, yang akan kita dalami, kita kaji dengan perlahan-lahan, sedikit kita kaji. Yang penting kita akan mendapatkan isi dan makna yang terkandung di dalam hadis, dalam kitabnya Imam Nawawi, Matan Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ar-rabi', hadis yang keempat. Hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman, daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, moga-moga meridai oleh Allah taala, qala, berkata ia, haddatsana, menceritakan akan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq, wa huwa dia Rasulullah as-sadiqu al-masduq. An Abi Abdurrahman, daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, anak daripada Mas'ud radhiyallahu anhu, moga-moga meridai oleh Allah taala daripadanya Ibnu Mas'ud. Qala, berkata ia. Berarti ini masuk hadisnya. Haddatsana, menceritakan akan kami, haddatsana, menceritakan akan kami, Rasulullah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan bermula dianya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan bermulanya dianya itu kembali kepada Rasul. As-sadiqu, yang sadiq, yang benar, al-masduq, lagi dibenarkan. Baik, tahan sampai situ. Pelajaran kita yang lalu adalah masih melanjuti sekarang ini daripada hadis yang keempat, daripada hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini, ya, hadis yang keempat, terdapat dalam hadis Arba'in. Hadis yang keempat terdapat dalam hadis Arba'in. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya riwayat
Imam Al-Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Makanya di akhir, di ujungnya tadi, rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat. Jadi kalau jumpa nanti ini ada bacaan-bacaan buku-buku HR, hadis riwayat, bukan haji ini ya. Ini jangan salah baca pula. Haji Ramlan haji anda, hadis riwayat ini singkatannya. Dah, hadis arba'in ini bila kita lihat asalnya, asal daripada hadis diriwayat di Imam Al-Bukhari ini, selain daripada hadis arba'in, maka hadis ini bila di hadis Sahih Al-Bukhari itu, ya bila ibu dan bapak punya hadis ini ya, yang di kitab aslinya, bisa kita lihat hadis ini di bab zikrul malaikah. Di kitab Sahih Al-Bukhari, ibu lihat, bapak lihat ini di babnya zikrul malaikah. Nomor hadisnya ini yaitu daripada 3208 pada hadis riwayat Al-Bukhari. Sementara di hadis riwayat Muslim dapat dijumpakan kalimat hadis arba'in ini di riwayat Muslim, karena tadi rawahul Bukhari wa Muslim, yaitu pada bab kaifiyatu khalqi bani Adam wa rizkihi. Di bab ini bisa dilihat daripada riwayat Muslim. Nah, nomor hadisnya ini 2098 di hadis riwayat Muslim. Nah, bila tidak ada hadis kitabnya Bukhari dan Muslim, maka mudah terdapat di hadis arba'in. Imam Nawawi melihat hadis arba'in, yaitu di dalam kitab hadis arba'in, yaitu mengambil daripada Imam Al-Bukhari, Imam daripada Muslim, kemudian beliau letakkan di dalam karya beliau yang bernama Matan Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang ke-4. Hadis yang ke-4. Nah, ini dia. Dan kedua-dua ini disebut dia daripada Jami'u Sahih. Kedua-dua ini Jami'us Sahih, kumpulan daripada hadis yang sahih-sahih. Hadis yang sahih semua Imam Al-Bukhari, hadis yang riwayat daripada Imam Muslim. Yang mengutip hadis ini adalah ulama besar. Siapa? Imam Nawawi, seorang ahli hadis, seorang ahli fiqih, seorang ahli tasawuf. Beliau pakar, mujtahid, fatwa diletakkan oleh beliau. Nah, kita nggak mungkin bisa untuk belajar hadis Al-Bukhari karena kitabnya tebal, dan juga kita tidak memiliki alat untuk belajar hadis. Hadis yang tebal-tebal, yang tipis ini aja entah berapa tahun nanti tamatnya, apalagi hadis yang tebal. Nah, memudahkanlah bagi orang awam, yaitu belajarlah hadis arba'in supaya mudah. Tentang isi di dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari ini dan isi daripada Imam Muslim terdapat, yaitu lafaz yang sama. Diambil oleh Imam Nawawi, diletakkan seperti ini, dan dihafal dan diulang dan dikaji. Uniknya hadis ini adalah tertarik daripada para ulama-ulama.
Uniknya hadis ini, banyak para ulama-ulama tertarik tentang mendalami tentang hadis yang arba'in, yang hadis yang nomor 4 ini. Bahkan ada timbul daripada perselisihan di antara para ulama-ulama hadis. Di dalam hadis ini ada beberapa permasalahan-permasalahan yang sangat penting. Hadis ini ada beberapa permasalahan yang sangat penting. Ya. Ada beberapa permasalahan yang sangat penting yang wajib kita ketahui. Bila kita ambil judul di dalam hadis ini, dan disepakati oleh para ulama-ulama, maka judul hadis yang daripada hadis arba'in ini adalah proses penciptaan manusia. Jadi bila dia ingin tahu proses dirinya ini dicipta, dalamin hadis yang keempat ini. Dalamin daripada hadis yang number 4 ini, dan riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Proses penciptaan manusia itu dari apa? Supaya apa? Supaya tahu dia jati dirinya ini siapa. Dari mana dia berasal, kemana dia nanti akan pergi, kemana dia akan kembali. Jadi jangan bangga dirinya ini hidup di dunia ini dia serba ada, mulia. Tidak, dia termasuk daripada golongan ini. Dari sinilah para ulama-ulama mengembangkan tentang daripada hadis, yaitu proses penciptaan manusia. Bila orang yang sudah bersinar hatinya ini tentang ilmu-ilmu, maka dia akan merasa dirinya ini tak ada apa-apanya. Harta yang dia cari itu tak ada apa-apanya. Kenapa? Karena dia terbuat dari sini rupanya. Dia tahu dari proses daripada dirinya saat diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Nah, hadis ini langsung yaitu daripada Ibnu Mas'ud. Ya, dapatnya daripada Ibnu Mas'ud atau Abdullah Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud. Beliau ini, kita ulang sedikit supaya lebih mengena, sahabat Nabi yang ke-6. Sahabat Nabi, berarti ada yang ngulang nih Pak Rasikin. Sahabat Nabi yang ke-6. Disebut dia yaitu as-sabiqunal awwalun. Dikenal dia as-sabiqunal awwalun. Ya, dikenal sahabat ini Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang ke-6, yaitu as-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat Nabi yang memeluk agama Islam. Lain daripada Umar bin Khattab, kemudian lain sahabat-sahabatnya, sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Beliau meriwayatkan hadis ada berapa? Masih ingat? 840 hadis diriwayatkan oleh beliau. Riwayatkannya. Wafat umur 60 tahun. Lahir di Mekah. Kemudian usia wafat di Madinah. Beliau adalah seorang pengembala kambing. Punya siapa? Ayo. Punya siapa? Abi Mu'aid. Mengembala
dipanggil mengembala kambing, yaitu Abi Mu'aid. Dah. Dari sini Abdullah bin Mas'ud dia itu berjumpa dengan Rasulullah. Rasul datang minta susu, kemudian katanya, "Ana muta'ammin." Saya ini cuman tukang diamanahkan. Jadi kalau susu tak ada, saya tak berani karena ini punya orang. Sebelum masuk Islamnya, Abdullah bin Mas'ud sudah menjadi orang yang wara', sudah menjadi orang yang jujur, sudah menjadi orang yang takwa. Udah nampak gitu. Udah amanah di situ aja. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau begitu carikan saya kambing yang belum disentuh jantan. Atau tidak ada, cari kambing yang mandul." Baik, dicari oleh daripada Abdullah bin Mas'ud, kemudian diberikan kepada Rasulullah, kemudian dihalus-halus ditepuk oleh Rasulullah, kambing mengeluarkan susu. Diperas, diminum, berbagi dengan Abu Bakar Siddiq, dan termasuk Abdullah bin Mas'ud pun ikut juga minum. Itulah kalau kita minum dengan Nabi ikut, maka ikutnya. Artinya dikiaskan dengan pewaris para nabi. Minum dengan pewaris para nabi, ilmunya ngikut. Maka disitulah Abdullah bin Mas'ud karena takjub dengan mukjizat Rasul, maka yaitu Abdullah bin Mas'ud Islam. Dia Islam, kemudian dia banyak meriwayatkan daripada hadis-hadis Rasulullah. Kemudian dia adalah orang yang kulit sawo matang kecil. Bahkan daripada sahabat-sahabat yang lain itu melihat kakinya, betisnya kaki daripada Abdullah bin Mas'ud itu sangat kecil. Sampai-sampai sahabat tertawa. Tertawanya mungkin lucu ya. Sampai-sampai lucu, tertawa gini karena melihat Abdullah bin Mas'ud ketika itu lagi naik atau terurai kainnya, nampak betisnya, tertawa. Maka Rasulullah katakan itu, "Apa yang menyebabkan engkau tertawa ini, wahai sahabatku? Engkau melihat kakinya kecil gini. Bila ditimbangkan gunung Uhud, maka berat timbangan kakinya." Ini gunung bukan sekedar daripada pohon, tidak. Kalau pohon mungkin bisa kita tidak apakan. Ini gunung Uhud itu beratnya bila ditimbang dengan kakinya Abdullah bin Mas'ud, itu berat kaki Abdullah bin Mas'ud. Walaupun kalian ejek dia itu hitam. Dan ini menunjukkan bahwasannya jangan meremehkan oleh orang lain. Bisa jadi amalan dia yang paling tinggi. Kita melihat kisik pakaian, ada orang yang biasa-biasa saja, tapi amalannya. Nah, ini menunjukkan pelajaran bagi kita bahwasannya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyampaikan di dalam hadis arba'in ini, apa kata beliau? Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini. Haddatsana betul ya? Sini sudah ya? Sudah paham ya? Sudah mulai bisa ngikutin ya? Tinggal ngapal nomor hadisnya aja Pak ya nanti. Nah, nampak ini? Di belakang nampak kan? Belum tulis sudah nampak. Hebat. Belum tulis sudah nampak. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana. Perhatian di sini ya. Sebelumnya di hadis ketiga, kedua dan pertama, baru ini kita jumpa kan? Betul? Baru ini kita jumpa bahasa haddatsana. Yang sebelumnya apa? Sami'tu. Terus baru itu ya.
Berarti sami'tu Rasulullah. Baru ini kita hadis. Dalam mempelajari hadis, ada 3 cara meriwayatkan hadis. Ada 3 cara meriwayatkan hadis. Bila anak kuliah ambil jurusan dia itu hadis, bila dia kumpulkan ini pembahasan tentang haddatsana, maka bisa dibuat skripsi itu. Hanya mengumpulkan hadis ini aja memenuhi dalam satu buku. Ya, makanya orang yang kuliah itu hadis, ada ilmu hadis itu, dia harus menguasai ilmu dirayahnya, dia harus menguasai daripada ilmu mustalah hadisnya, sampai turukul hadis, turunan-turunan daripada hadis itu dia harus kuasai. Nah, dalam ketika kita meriwayatkan hadis, Ibnu Mas'ud meriwayatkan dalam suatu hadis, beliau tidak katakan dengan kata sami'tu, tapi beliau katakan haddatsana. Lihat. Ada 3 cara meriwayatkan hadis. 3 cara. Pertama, disebut dia dengan haddatsana. Haddatsana ini yaitu daripada menceritakan. Contoh, lima fihi minasyakhi. Ya. Sesuatu yang daripada syakh, gurunya. Seorang guru membacakan, kemudian orang yang mendengar daripada gurunya. Maka dia bila ingin meriwayatkan hadis, maka sampaikan itu haddatsana. Paham? Perkataan yang disampaikan oleh guru. Perkataan yang disampaikan dari guru, dari syekh, dari seorang syekh, guru. Bila disampaikan langsung berhadapan seperti ini, maka itu disebut bila ingin meriwayatkan hadis pakai haddatsana. Kedua, cara untuk meriwayatkan hadis yaitu dengan akhbarana. Akhbarana. Ya. Makanya pernah di dalam kitab hadis-hadis akhbarana dalam satu khabar. Nah, ini akhbarana yaitu daripada dibacakan oleh daripada orangnya. Kalau tadi kebalikan, seorang syekh bacakan. Ini tidak, bapak baca, saya dengar. Itu namanya akhbarana. Seorang qari membaca, didengarkan. Ya, didengarkan, maka itu disebut riwayat hadisnya disebut dengan akhbarana. Bila dibacakan, maka hadis riwayatnya pakai daripada akhbarana. Cara ketiga yaitu anba'ana. Anba'ana. Ya. Jadi kalau kita telusuri, enak aja mustalah hadis ini. Itu mustalah hadis yang paling dasar adalah Minhatul Mughith, disyarahkan oleh daripada Imam Baiquniyah, dinazamkan. Nah, cara yang ketiga, bila seorang itu hendak meriwayatkan dalam hadis, maka dia katakan anba'ana. Kalau tadi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti nomor 1. Kalau dia ni anba'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu. Ya, nih anba'ana. Apa anba'ana ini?
tidak dibaca, tidak didengarkan, gitu. Tapi diberi ijazah, maka disebut dengan anba'ah. Anba'ah. Bapak datang, tiba-tiba datang, nggak pernah saya bacakan hadis, tak pernah mendengarkan hadis, datang ke rumah saya kasih ijazah. 5 ijazahu itu disebut dengan amba'ana. Tidak dibacakan, tidak didengarkan, maka itu disebut dengan amba'ana. Tidak dibacakan, tidak diperdengarkan. Maka cara dia itu meriwayatkan hadis, makanya anba'ah. Anba'ah itu ya di dalam juz 30 itu. Juz 30 surat apa namanya? An-Naba. An-Naba. An-Naba ini artinya berita, berita yang sangat penting. Kalau beritanya itu enggak begitu penting, beritanya tak begitu penting, itu namanya khabar namanya. Ya, ini berita tapi sangat penting. Kalau beritanya itu, makanya ada dibilang sari berita penting, khabar berita. Apa kabarnya? Kabar itu berita, tapi bagi yang penting penting, bagi yang enggak penting penting. Makanya kalau ada kita melihat di berita atau di TV atau di medsos, bila ada berita bagi Bapak penting, bagi yang enggak penting lewat. Gitu. Dia lewat. Masuk WA yang tentang penting menurut orang, tapi bagi orang yang menerima ini enggak penting. Itu bagi dia kabar. Tapi bila disampaikan baginya sangat penting ini, an-naba. Ya. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Sesuatu berita yang sangat penting yang menggetarkan di dalam itu. Ini an-naba. Maka bila dia tidak diriwayatkan, tidak dibacakan, tidak diperdengarkan, tapi dapat ijazah, maka disebut anba'ah. Tapi dapat ijazah. Ijazah apa nih? Ijazah meriwayatkan. Dia tidak pernah baca, tidak pernah mendengarkan, dan tidak dapat ijazah meriwayatkan dalam satu hadis, maka disebut dengan an-naba. Maka Abdullah bin Mas'ud, yaitu Nabi langsung menyampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud. Maka apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, maka lafaznya daripada haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai sampai sini. Ini nanti jangan dibilang dari saya. Yang mengatakan ini adalah yaitu referensinya dalam kitab Fathul Mubin. Fathul Mubin. Syarah Arba'in. Syarah Arba'in An-Nawawiyah. An-Nawawiyah. Karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami. Beliau ini bukan hanya sebagai ahli fikih saja, pengarang kitab Tuhfah, Syarah Ubab, yaitu mencarahkan kitab Minhajul Talibin. Bukan beliau seorang ahli fikih, tetapi ahli hadis. Buktinya beliau mensyarahkan hadis arba'in ini. Jadi beliau sampaikan seperti ini. Haddatsana, akhbarna, anba'ana. Jadi jelas kita. Tapi kalau kita bacakan matan, kita sepintas saja baca. Yang penting isi-isinya yang baik. Tapi kita enggak mau itu. Kita coba mencari syarah-syarahnya supaya kita paham dengan makna yang di dalam hadis arba'in matan ini. Maka Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami beliau sebutkan dalam kitab Fathul Mubin di halaman 163. Fathul Mubin 163. Di hadis di syarah hadis yang keempat ini juga. Di hadis yang keempat beliau mengatakan bahwasanya mengapa Abdullah bin Mas'ud yaitu menyampaikan dengan kata haddatsana. Baik. Wah, sudah setengah jam. Kopi dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Udah bisa dihapus? Atau dilihat di YouTube aja? Gak enak, lain di YouTube itu lain. Ruhnya itu gak dapat. Ruh ilmu itu tak dapat. Tapi kalau di majelis berkali-kali lipat dapat ruh ilmu ini. Baik. Ini belum masuk hadisnya ya. Belum masuk daripada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, sekarang baru masuk. Menyambung daripada hadis yang itu. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Wa huwa shadiqul masduq. Belum juga masuk. Siap. Mana yang dihapus? Ini ya, saya hapus ini. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Wa huwa sadiqul masduq. Wahwa, dan bermula dianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah as-sadiq al-masduq. Apa sadiq? Apa sadiq? Sadiq pasti taunya sidik aja. Taunya sidik aja. Sadiq apa? Sadiq. Sadiq apa? Tahu. Sidik apa? Hah? Jujur atau percaya? Hah? Amanah percaya. Sidik jujur. Nah, nih. Kalau sidik itu jujur, yang melekat pada diri seseorang itu sidik. Kalau orangnya disebut dengan sadiq. Makanya dikatakan, siapa Rasulullah? Rasulullah itu sadiq. Nah, gitu dia. Rasulullah itu sadiq. Rasulullah itu benar, orang yang benar. Orang yang benar lagi dibenarkan. Nah, pakai awalan mim ini. Sadiq al-masduq. Itu adalah Rasulullah benar, orang yang benar lagi dibenarkan. Semua apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqq, itu benar. Jelas ya? Apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar semuanya. Duduk Rasulullah benar, berjalan Rasulullah benar, bergurau Rasulullah benar. Apapun ceritanya yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah itu benar. Yang menyampaikan ini Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah itu as-sadiqul masduq. Beliau adalah orang yang sangat benar. Tingkat kebenaran, tingkat benar di antara makhluk Rasulullah as-sadiq wal masduq. Las wal masduq, as-sadiq wal masduq. Bisa kita lihat di Quran surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Apa bunyinya? Coba. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Coba lihat, bisa lihat di Al-Quran. Benarin ini. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ayo yang pakai Google silakan, yang pakai Quran juga boleh. Mau yang cepat. Nih di Quran An-Najm, Al-Quran sendiri yang menyampaikan. Ada pegang Al-Quran? Coba biar lebih meyakinkan.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Dan apa saja yang dituturkan oleh Rasulullah itu bukan nafsu, benar. In huwa, jika ia melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah itu benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Ya, menegaskan ternyata di dalam Al-Quran sendiri, yaitu mengatakan Rasulullah itu semua tuturan kata Rasulullah itu benar. Al-Quran yang disampaikan Rasulullah, larangan yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar. Jadi jangan ada keraguan lagi kita terhadap Rasulullah. Hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, terutama di dalam hadis yang kita pelajari ini, itu benar. Tinggal yakin dan amalkan saja. Jangan langsung terpikir, apa iya Rasulullah mengatakan demikian? Apa iya? Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tentang ini. Dari ayat ini, surat An-Najm ayat yang 34, nanti dicek di Qur'annya, mana tahu ada salah baris ini. Ya, apa dia? Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, Ibnu Katsir namanya. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qur'anul Azim. Beliau mentafsirkan ayat ini bahwasannya segala tindak lanjut daripada kelakuan Rasulullah, perangai Rasulullah, berjalan Rasulullah, tidur Rasulullah, berkata Rasulullah, itu semuanya adalah benar. Ini adalah benar. Makanya di dalam hadis Ibnu Katsir mengatakan apa dia? Bahwasannya Abdullah bin Amr berkata. Ibnu Katsir mengatakan, yaitu beliau kutip daripada Abdullah bin Amr yang punya Ibnu Katsir. Boleh cek kembali di surat ini ya, yang punya tafsirannya ke sini untuk menyerangkan bahwasanya segala tutur kata Rasulullah itu benar. Maka lihat riwayatnya Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr adalah sahabat Nabi juga. Ya, bila terjemahannya bisa lihat di bab ini. Maka ada orang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Abdullah bin Amr, ya, engkau setiap kali berjumpa dengan Rasulullah, iya, semua apa yang dikatakan oleh Rasulullah kamu catat? Iya, saya catat. Kalau Rasulullah itu berjalan, kamu catat? Catat. Kalau Rasulullah itu berkata ini, kamu catat? Iya. Kalau marah Rasulullah, apa kamu catat juga? Terdiam Abdullah bin Amr. Jadi kalau Rasulullah marah, apa dicatat juga dia? Rasulullah begini tidak senang, apa kamu catatkan juga? Maka Abdullah bin Amr mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bahwasanya Fulan bin Fulan berkata kepada saya dengan ini, dengan demikian ini ya Rasulullah. Maka ketika engkau berkata demikian, apakah benar? Ya, ini benar. Bagaimana dengan engkau marah ya Rasulullah? Apakah itu benar? Bagaimana engkau marah ya Rasulullah? Apakah ini benar? Sesuatu yang menurut orang lain tidak benar, apakah ini benar ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Fa wallahi alladhi nafsi, dan demi zat, demi daripada diriku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sini ya, dalam hadis Ibnu Katsir ini menyebutkan, fa wallahu alladhi nafsi. Apa dia? Ma kharaja minni illa haqqun. Ma kharaja minni illa haqqun. Ini kata Rasul di dalam Rasul berkata kepada Abdullah bin Amr. Apa artinya? Ma kharaja minni illa haqqun. Ma, apa saja, kharaja, yang keluar, minni, daripadaku, keluar dari mulutku, keluar dari apa, dari tubuhku ini semua, illa, melainkan benar. Jadi jangan ragu lagi. Bila engkau nak mencatat-catat saja. Karena Al-Quran sendiri menyatakan. Nah ini dia, makhraja minni illa haq. Maka pantaslah daripada, yaitu Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasulullah itu adalah as-sadiqul masduq, orang yang benar
lagi dibenarkan perkataannya. Ya, orang yang benar lagi dibenarkan. Tak cukup satu dalil Al-Quran. Kita lihat di Quran surat Al-Ahzab. Ada pegang Al-Quran? Buka ayat 22. Ada pegang Al-Quran? Ada? Nanti dicek ya. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Dari situ awalnya. Di situ sadaqallahu wa'dah. Sadaqallahu wa'dah. Di situ membenarkan Allah akan janjinya Rasulullah. Makanya kan, coba cek nanti. Ini saya benarkan, yakinkan. Nggak lihat Al-Quran nanti. Surat Al-Ahzab ayat 22. Al-Ahzab ayat 22. Al-Ahzab. Surat keberapa ya? Sudah dapat? Al-Anbiya, Mu'minun, Al-Furqan, Namal, Rum, As-Sajad, Al-Ahzab 418. 418 ayat 22. Dapat. Itu dia. Lihat. Ya. Ayat 22. Saya dicek itu. Di Quran surat Al-Ahzab ayat 22. Di satu dalil saja surat An-Najm itu udah yakin kita. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan langsung as-sadiqul masduq. Kemudian di surat Al-Ahzab ayat 22. Apa dia? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ya, perhatikan situ. Yakin itu. Ini salah satu dalil debat bila orang hendak bertanya, ya. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, dan manakala melihat orang beriman dalam satu kelompok, qalu, berkata mereka itu, hadza, ini ma wa'adana Allah wa rasuluh, apa saja yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan membenarkan oleh Allah dan Rasulnya, wa ma zadahum illa, dan apa yang ditambahkan oleh Allah akan mereka, illa, melainkan iman yang selamat. Di sini ada disebutkan wa sadaqallahu wa rasuluh. Ambil kesininya. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Ya. Dan telah membenarkan Allah dan Rasulnya. Allah telah membenarkan. Jadi kenapa kita kok ragu kepada Nabi? Tahu? Ini dalil kepada tentang shadiqul masduq. Jadi kalau kita menyebutkan shadiqul, ini menyebut nama Nabi. Nah, jadi membenarkan. Ini salah satu daripada dalil yang mengatakan, Bu, kalau baca Quran tak perlu sadaqallah. Kalau tak perlu sadaqallah, Allah sendiri mengatakan sadaqallah. Ya. Ini satu tembakan bagi yang tak mau dia atau tak tahu dia akan dalilnya. Tak boleh sadaqallahul azim. Tak ada itu. Ternyata dalam Al-Quran ada. Sadaqallah, membenarkan Allah. Kita mengagungkan isi Al-Quran yang kita baca. Nah, ini larinya kepada ya, walamma ra'al mu'minun. Baik. Itu
tentang daripada sadiqul masduq. Kemudian paham sampai sini ya? Berarti kata Nabi apa? Dalam hadis riwayat Ibnu Katsir yang beliau ambil daripada perkataan Abdullah bin Amr, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Rasulullah, "Bagaimana engkau marah ya Rasulullah?" Maka kata Rasulullah apa? "Ma kharaja minni illa haqq." Apa saja yang keluar daripadaku melainkan haqq, itu benar. Nah, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Fathul Mubin beliau bahwasannya di sini ada lafaz yang bergandeng. Alhamdulillah. Wa huwa shadiqul masduq, ada lafaz yang bergandeng. Ya, ini ada yang sangat penting ini. Mengapa daripada Abdullah bin Mas'ud menyebutkan daripada Rasulullah itu kan cukup dengan shadiq. Ya, cukup dengan shadiq saja kan benar itu Rasulullah. Sidik aja Rasulullah sudah punya sifatnya, tapi kenapa ditambahkan lagi masduq? Kan cukup semua shadiq tapi ditambah masduq. Ini kata Syekh Ibn Hajar dalam kitab Fathul Mubin, beliau katakan apa? Wal jam'u bainahuma lit ta'kidi. Lit ta'kidi. Apa artinya? Apa artinya Muslim? Wanita apa? Hah? Adian apa? Baca apa? Hah? Wal jam'u bainahuma litakidi. Tahu? Hah? Penggabungan di antara kedua ini, shadiq dan masduq, ini menunjukkan sangat kuatnya Rasulullah itu benar. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan dialah Rasulullah wal shadiqul masduq. Kalau sebenarnya shadiq itu Rasulullah sudah benar, udah tidak diragukan lagi. Tapi ketika menyambung ini katanya kenapa ditambahkan masduq? Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Syarah Fathul Mubin beliau katakan wal jam'u bainahuma litakidi, penekanan yang sangat kuat. Jadi jangan ada keraguan lagi. Apa yang disampaikan beliau nanti. Ini hadisnya belum, apa sampai Nabi ini belum kita nih. Ini baru pujian daripada Abdullah bin Mas'ud ini. Baru sampai gini. Wal jam'u bainahuma litakidi, penggabungan daripada masduq. Kebalikannya, kita balikkan. As-shadiq ini Rasulullah, kebalikannya. Kebalikan daripada ini yaitu kadzibun makdzubun. Apa nih? Lawan jujur apa? Lawan jujur apa? Pendusta. Sidik lawannya? Kalau jujur lawannya pendusta. Kalau sidik lawannya? Hah? Kok bohong? Sidik lawannya apa? Kadzib. Sidik lawannya kadzib. Orangnya disebut kadzib. Orangnya itu disebut kadzib. Yang dibohongin, yang didustain, pendustanya dipedustakan disebut dengan makdzub. Kalau Rasulullah shadiqul masduq, kalau lawan daripada sedikit kadzibun makdzub. Siapa ini? Inilah dia, yaitu Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad itu orang yang bohong lagi dibohongkan. Itu udah apa dia? Yang penekanan yang sangat kuat ini, penggabungan yang kuat, kadzibun makdzub. Kalau orang yang jujur yang benar lagi dibenarkan, shadiqul masduq. Ini wal jam'u bainahuma litakidi. Paham sini? Jelas sini? Jelas? Nah, maka kalimatnya kenapa shadiq, kenapa masduq? Maka bila kita ambil lawannya,
kadzibun makdzubun. Itu seperti Ibnu Sayyad. Maka kalau orang yang kalau dia kadzibun orangnya, maka bila dia itu kadzab, kadzabun ini bohongnya, pendustanya enggak apa namanya? Enggak bisa iya, enggak bisa dihitung lagi bohongnya. Itu namanya kadzab. Enggak bisa diterima lagi. Kalau sekali, dua kali, tiga kali, okeylah, itu kadzib dia. Tapi kalau sudah huruf zalnya ini ditasydidkan, oh itu bohong kelas kakap tuh. Contohnya siapa? Musailamah. Coba kan? Musailamah bawah aja lah, enggak usah di atas dia. Musailamah di bawah. Musailamatul kadzdzab. Musailamatul kadzdzab. Ini lihat Pak, ada tasdid. Musailamah itu pembohong yang sangat bersangatan. Maka dikatakan, paham? Nah, inilah dia mengapa Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya dialah Rasulullah, orang yang shadiq dan masduq itu tadi. Lawannya ini. Baik, dari sini kita akan masuk kepada hadisnya. Apa perkataan Rasulullah yang benar itu, yang tidak ada pernah keraguan lagi, yaitu daripada tentang perkataan Rasulullah disampaikan daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Apa yang disampaikan oleh beliau? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Inna ahadakum. Apa yang disampaikan oleh daripada ini, yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, yang dengar langsung Rasulullah berkata langsung, langsung berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, apa katanya? Inna ahadakum yujma'u, inna ahadakum yujma'u, sorry, nggak sengaja. Khalquhu, khalquhu fi batnihi ummihi, fi batnihi ummihi, fi batnihi ummihi 40 yawman nutfah. Ya, 40 yawman, 40 yawman nutfah. Jadi ini baru masuk kita nih. Kalau tadi penjelasan pujian kepada Rasulullah, jangan kalau kita baca aja benar lagi dibenarkan. Nah, tapi kita nggak tahu ceritanya kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasulullah itu shadiqul masduq. Itulah karena Al-Qur'an sendiri memuji. Maka disitulah kenapa beliau, karena Abdullah bin Mas'ud ini seorang yang diberi kelebihan oleh Allah, yaitu daripada mendalami isi Al-Qur'an. Nah, sekarang baru masuk hadisnya. Ini hadisnya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu bi batni ummihi 40 yawman nutfah. Apa dia nih? Hadis tentang daripada prosesnya, yaitu manusia. Sesungguhnya salah satu di antara kamu dikumpulkan kejadiannya di dalam perut ibunya 40 hari lamanya, yaitu berupa nutfah. Apa nutfah? Sperma. Bagaimana cerita selanjutnya? Kita tunggu minggu depan. Udah jam 9. Tidak terasa. Ini baru nih seru nanti ini. Ini yang sangat enak nih, nak mengkaji kitab ini. Biar tahu dia dirinya nih siapa dan bagaimana dia ini. InsyaAllah baru hadis tentang isi apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai di sini. Paham ini kira-kira? Amel? Pak Padi? Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan lanjut lagi. Kita tutup dulu, baru kita cerita-cerita tentang ini. Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik.
اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم من سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi isi tentang ini sangat bagus ya. Bapak nanti tahu kenapa di dalam proses manusia kejadiannya ayahnya putih, ibunya putih, tiba anak hitam. Ya, jadi proses di sini nanti di dalam hadis ini ada kata Nabi, la'allahu naza'ahu irqun. Nah, itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengadulah sahabat, ya Rasulullah, anak saya kok hitam, kami putih, ini putih. Kenapa ya Rasulullah? Jangan-jangan. Di sinilah terjadi perceritaannya. Jadi kita tahu di sini ternyata hadis kata Rasulullah, la'allahu naza'ahu irqun. Apa artinya? Minggu depan, jangan sampai tak datang. Ya bagus ceritanya. Insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.